Ngapain kau naik? Ini suka sekali nih kucing ini tidur di atas jakaba seperti ini ya. Nah, ini jakabanya sudah tua sekali ya, ini udah tebal sekali kemarin di dalam. Tapi karena nutrisinya sudah habis, memang sudah matang sekali ya teman-teman. Itu juga sepertinya sudah. Kita belum ambil lagi karena kita belum pergunakan, tapi kita biarkan saja ya. Tapi ini sebenarnya sudah matang sekali nih, udah bisa diproses, sudah bisa dipergunakan nih. Ini udah mulai busuk nih. Nah, ini udah hancur mulai jakabanya ya, tapi beberapa masih aktif, tapi nggak apa-apa, kita biarkan. Kalau untuk pengembang biakannya masih gampang, nanti bisa juga kita keringkan ya. Baru kita mau menambahkan BO nya lagi ya, penambahan bahan organik sehingga dia nanti berkembang lagi nih. Ini kulit pisang, kulit nanas, kita tambah lagi saja, jadi tidak ada masalah. Nah, ini tambahan nutrisinya, nanti dia bakal hidup lagi nih, berkembang lagi nanti. Nah, makanya karena kemarin berdasarkan pengamatan kita ya, ternyata memang jakaba ini juga bisa memproses bahan organik ya teman-teman. Dia suka juga dengan bahan-bahan organik yang memiliki nutrisi ya, bisa aja karbohidrat atau yang lain, nanti akan diproses menjadi unsur hara juga yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Jadi tidak usah ragu dengan penambahan BO ini, berarti penambahan juga nutrisi yang akan diproses yang nanti sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, ini juga sepertinya sudah matang sekali. Nah, ini buktinya dia sudah matang. Dan coba lihat, ini saya nggak tahu nih biji apa, sepertinya sih biji apa ya ini ya, kalau tidak salah ini kemarin biji semangka ya, semangka. Karena kita tambahkan kemarin BO, dia pun mampu tumbuh di situ nih. Ini tandanya udah benar-benar matang dan sudah bisa diserap langsung oleh tanaman. Jadi gasnya pun tidak ada lagi ya, bahan-bahan mentahnya tidak ada lagi ya. Nah, ini dia teman-teman, buktinya bahwa jakaba itu memang sangat-sangat disukai oleh tanaman ketika dia sudah matang ya. Nah, lihat nih, daunnya pun tebal sekali. Nah, luar biasa. Ini kalau kita lihat sekilas nih teman-teman, ini seperti bergerak-gerak ya. Nah, ini bergerak-gerak, ada semacam mikroorganisme di situ yang setiap saat dia itu bergerak memproses makanannya ya, unsur haranya ya. Nah, ini jadi mungkin banyak sekali nih sebenarnya mikroorganismenya yang bisa berkembang di sini, sehingga itu cukup bagus untuk pertanian kita juga, lahan pertanian kita juga. Nah, ini udah lama nih. Nah, ini kayaknya udah 3 generasi nih. BO nutrisinya pun mungkin sudah habis nih. Jadi kucing itu juga suka sekali di atas sini. Hanya saja kita memang persiapkan ini untuk musim kemarau nanti, karena perhitungan kita nanti akan memasuki kemarau ya. Jadi kebutuhan daripada nitrogen di lahan kita itu untuk pertanian kita itu cukup perlu. Ini kemarin dengan air saringan dedak teman-teman. Nah, dia cukup lama bertahan, ini hampir 2 bulan ini. Dia cukup lama bertahan nih, terus menyerap dan memproses dadaknya ya.
Nah, ini masih bisa lagi kita tambah air leri karena kebetulan lagi banyak stok kita air leri, kita tambahkan saja. Kalau yang lainnya kalau bisa kita panen nanti kalau penampungannya cukup ya. Nah, kita tambahkan saja mungkin air lerinya karena penampungan air leri kita juga udah penuh nih. Nah, ini dari hasil pengumpulan tetangga ya, karena drum kita juga udah habis nih. Jadi udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, untuk 13 ya, 14 15. Untuk jakaba saja khusus ada 15 kaleng seperti ini, kali 15 liter aja udah cukup banyak. Baru untuk Ecoengine 1 2 3 4 5 drum. Ditambah lagi di rumah kita ya satu lagi ada 9 ya, 9 drum itu masih Ecoengine dan jakaba 2. Nah, ini stok kita, jadi kita tambahkan lagi air lerinya. Kalau sudah kondisi besar dicampur saja, tidak masalah karena kita belum mau pakai nih. Ini masih tetap aja kita biarkan, nanti kita tambah aja sedikit-sedikit karena BO nya juga tadi udah kita tambah ya, jadi tidak masalah. Kalau untuk kebutuhan nitrogen dan fosfat sudah cukup nih, sudah banyak lah ya, udah bisa 2 kali musim, sudah bisa. Jadi kalau kita mau kembangkan tinggal ambil sedikit lagi. Juga kaleng-kaleng kecil kita nih udah banyak sekali di bawah, ada sekitar 12 juga ya, itu di bawah semuanya. Nah, udah banyak, udah cukup banyak kalau untuk jakaba. Jadi dari kebutuhan N nitrogen sama P sudah banyak, K nya kita tambah dengan Ecoengine. Jadi seperti itu rencana penggunaan untuk pertanian kita untuk musim tanam. Sekarang kita lagi tanam untuk cabai rawit ya, cabai rawit sekitar 1000 batang, dan ada juga yang sudah sekitar umur 1 bulan itu sekitar 2000 batang. Untuk tanaman sayuran juga ada. Jadi kita udah rutin menggunakan ini. Cuma memang stok Ecoengine kita sudah mulai menipis ya, makanya kita udah buat lagi. Karena yang 2 tahun kemarin kita sudah pakai, sekarang baru kita buat lagi. Ya, jadi itu teman-teman untuk keluhan-keluhan dari sahabat petani mungkin terkait dengan mahalnya pupuk sekarang ini ya. Pupuk mahal juga langka ya, dengan pembelian pupuk urea saja sekarang udah hampir 400 ya, 370 sampai 400.000. Itu udah luar biasa sekali ya. Mungkin bisa kita menghemat ya, paling tidak mengurangi biaya produksi dari pertanian kita dengan organik yang kita buat seperti ini. Di samping mengurangi juga kerusakan di lahan pertanian kita. Di samping itu mengurangi juga pembuangan limbah-limbah kita ke sembarang tempat ya. Jadi air leri saja sudah cukup kita proses di sini, termasuk BO-BO tadi yang kita masukkan, yang sampah-sampah organik ya, yang mungkin selama ini dibuang begitu saja sehingga itu menimbulkan banyak sekali polusi ya di tanah kita. Juga baunya, udaranya itu benar-benar bau ya teman-teman. Nah, banyak yang bilang kalau jakaba itu bau sekali ya. Kalau ini kenapa kita sanggup juga dengan membuka banyak seperti ini ya, sementara kita berbicara di atasnya, bernapas di atasnya, sepertinya kita tidak terlalu mencium bau busuk sekali ya. Tapi memang kita menambahkan molase ya teman-teman, kita menambahkan molase sehingga itu mengurangi bau busuknya. Jadi kita sendiri tidak merasa ini bau gitu loh, tidak ada rasa baunya ya, tidak ada tercium ya. Nah, walaupun kita ucek-ucek seperti ini nih, tidak bau, hanya bau apa ya, bau kayu ya, kayu yang
terasa apa ya, udah busuk tapi mengering gitu ya. Jadi tidak, saya bingung juga, tapi memang penambahan apa itu tadi sih yang mempengaruhi, penambahan molase itu yang mempengaruhi ya teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk hanya mengurangi bau saja, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan alternatif gula merah bisa ya, gula merah bisa sedikit saja. Ini juga kita nggak ada sampai 1 liter ya, paling kita taruh ini hanya 250 cc ya, 250 cc atau 250 gram lah ya, hanya sebanyak itu untuk satu drumnya ini, sementara airnya penuh ya, jadi baunya kurang ya teman-teman. Sementara kita juga menggunakan air leri ya, menambahkan air leri. Oke, kita tambahkan air leri, baru kita langsung tutup lagi aja karena belum kita pergunakan ya, karena sekarang masih sekali-sekali hujan ya teman-teman. Jadi untuk stok pertanian kita juga, untuk tanaman kita yang ada sekarang, karena masa pertumbuhan baru vegetatif ya, itu masih cukup dengan stok yang kemarin. Jadi tetap kita simpan aja di sini ya, nanti kalau misalnya kita tambahkan lagi air leri, dia akan hidup lagi, sporanya akan keluar lagi. Bibit apa kayaknya? Nah, pengembangan gini aja, tapi kalau kita takut dengan wanginya ya, baunya ya, jadi nggak apa-apa, kita tambah aja molase sedikit saja. Jadi nanti baunya berkurang, bahkan nggak ada ya, kita nggak ada ngecium bau. Ini kita penuh satu belum, nanti kita tambahkan ke yang tadi. Nah, cairkan gini aja, lebih dekat nih, ini merah semua nih. Ini tadi sekitar 1,5 kilo lah ya. Nah, jadi udah merah semua. Ya kalau ada BO nya, bahan organiknya, sampah-sampah rumah tangga atau buah-buahan ataupun yang sudah busuk tidak terpakai lagi, tetap bisa dimasukkan saja, ditambahkan saja dengan tidak ada aturan ya, yang penting masukkan saja. Nah, ini udah dicampur dengan molase, air leri. Ini udah 4 hari ya. Nah, kita campur seperti ini, kita tinggal tambahi aja ke masing-masing. Udah busuk. Nah ini juga tapi masih aktif nih, ini masih aktif. Ada lagi tempatnya bang. Nah gini, tambahkan aja seperti ini, nanti dia nyerap sendiri ke dalam nih, semuatnya saja, nanti dia akan berkembang lagi nih. Nah ini kering pun, kemarin belum sempat nambah. Naik dia, langsung naik lagi dia. Nah iya betul. Wah ini jakaba apa, wah mantep ini. Iya, apa namanya bang? Wih mantap, ternyata jakaba juga luar biasa untuk menghasilkan maggot. Wih ini maggot loh teman-teman, ini maggot nah maggot, ternyata maggot juga bisa berkembang loh di jakaba nih. Ini maggot loh, loh berarti, nah ini pengalaman baru nih teman-teman. Berarti lalat BSF juga bisa bertelur ya di sini. Mungkin ini kemarin nggak tertutup sekali, jadi dia bisa menaruh telurnya di sini nih. Wah luar biasa nih, baru pertama nih kita lihat maggotnya lumayan banyak nih. Nih maggotnya banyak nih, justru berair juga bisa hidup nih. Ini maggot nih, kasih ke ayam bang.
Wah, kemarin nyari-nyari kita indukannya, Bang. Ternyata ada di sini. Magotnya. Keren nih. Wah, ternyata bisa hidup mereka di sini nih. Magot. Magot ya, bukan mygot. Magot, teman-teman, ternyata bisa juga tumbuh di sini. Kita biarkan aja, coba nanti mati nggak dia. Mau ambil buat ayamnya, Bang? Enggak. Berarti bisa juga di apa ya, dijadikan tempat pengembang biakan magot. Ini nggak ada magotnya, nggak ada nih. Oh, ini ada BO nya kemarin nih. Ini ada BO nya nih, masih hidup dia, aktif dia. Kalau ada BO nya dia tetap bisa aktif ya. Tunggu lagi aja besok. Nah, tapi ini tadi ya teman-teman, unik nih, ternyata magotnya berkembang biak juga di sini nih. Tapi sepertinya kalau misalnya kita biarkan ini bakal mati nih. Ya mungkin ini tadi penutupan apa, kainnya ini tidak terlalu tertutup ya, ada lubangnya lah, sehingga indukan magotnya itu bisa masuk ke dalam nih, menaruh telurnya ke dalam. Jadi mungkin bisa kita sisihkan juga nanti untuk kita kasih ke ayam. Geser dikit, bisa. Baru tahu kita nih, magotnya bisa berkembang juga di sini. Nah, ini dia. Kayaknya nggak ada lagi ya, Bang. Coba lihat, Bang. Masih ada nggak? Oke, karena kita juga menemukan magotnya, jadi kita buat lagi proses untuk pengembang biakannya ya. Mana tadi, Bang, magotnya, Bang? Udah lari sebagian. Nah, nih kita taruh aja di sini. Oh, magotnya besar-besar lah, wih. Udah lari-lari nih. Nggak ada lagi. Nah, nanti ini bisa kita tetaskan juga ya. Kemarin karena kebetulan memang kita sudah pernah juga ternak ayam ya. Jadi kemarin sebenarnya kita lakukan beberapa kali pemancingan untuk magot. Oke, kita tutup dengan BO nya sehingga kelembapannya terjaga. Nanti mereka aktif sendiri nih, seperti ini. Oke, jadi udah ada juga jakabah. Jakabah. Magot. Oke. Sahabat tani, jadi ini semuanya kita tutup nih. Mudah-mudahan nanti magotnya bisa berkembang. Netas dia, jadi indukannya sudah ada karena jaringnya sudah ada kita buat kemarin. Oke, itu mungkin dia sahabat semuanya. Jadi hal unik juga yang kita temukan hari ini, ternyata magot itu juga suka menambahkan ataupun menaruh telur di ember-ember tempat kita
pengembang biakan Jakaba. Jadi nanti kalau memang seperti itu bisa juga kita buat satu trik ya, seperti ini. Kita kasih lubang ya sedikit ya, kita kasih lubang sedikit sehingga magotnya nanti BSF-nya akan menaruh lagi telur-telur magotnya. Semoga bisa berkembang. Oke, terima kasih. Salam maju-ajua.